Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pada hari ini kita berada kembali di pertemuan ke-14 pada mata kuliah Tata Niaga Hasil Perikanan. Jadi pada hari ini saya akan sedikit menyampaikan terkait satu topik yaitu pemetaan pemasaran hasil perikanan di mana terdapat beberapa hal yang akan kita bahas di mana ada beberapa sub topik. Yang pertama, identifikasi aktor pemasaran, kemudian penelusuran alur distribusi hingga analisis wilayah dan segmen pasarnya. Nah, rekan-rekan, mungkin sebenarnya kita sudah mempelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan bagaimana rantai pasok produk perikanan itu sendiri. Tetapi kita harus mengetahui juga apa saja ataupun siapa saja aktor-aktor yang terlibat di dalam rantai pasok perikanan itu. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan rantai pasok, kita tidak hanya berbicara di hilirnya saja, tetapi juga di hulunya juga. Jadi kalau berbicara tentang hulu, maka kita akan mulai dari proses penangkapan maupun pembudidaya, distribusi hingga pemasaran dan konsumen tingkat akhir. Jadi kalau rekan-rekan mengetahui bahwa aktor-aktor perikanan itu sendiri siapa saja, salah satunya termasuk nelayan, kemudian pembudidaya, ada forwarding ataupun pihak yang mengantarkan ataupun mengirimkan produk perikanan ke pengepul maupun ke pasar ataupun ke market. Nah, yang menjadi konsumen akhirnya adalah pasar itu sendiri dan juga beberapa eh, pihak lainnya seperti perhotelan dan juga ibu-ibu rumah tangga biasanya. Nah, rekan-rekan, mengapa sebenarnya pemetaan pemasaran produk perikanan itu menjadi sangat penting? Kita ketahui bahwa sebenarnya perikanan itu sendiri ataupun komoditas ikan itu sendiri merupakan komoditas yang sifatnya cepat busuk ataupun perishable food. Oleh karena itu, dituntut agar ketika rantai pasok itu bergerak ataupun logistik perikanan itu bergerak dari hulu hingga hilir agar selalu efisien, baik itu terkait dengan waktu, kemudian waktu distribusi dan juga hal-hal lainnya yang sifatnya bisa mempercepat komoditas perikanan itu sampai ke konsumen tingkat akhir. Jadi tuntutan efisiensinya adalah rantai distribusi itu memang harus cepat agar mampu untuk mempertahankan mutu produk ikan itu sendiri, sehingga nilai jualnya tidak akan turun dan akan tetap stabil. Nah, risikonya apabila kita tidak mempelajari bagaimana pemetaan rantai pasok produk perikanan itu, maka ketidakefisienan ini dapat merugikan. Jadi mulai dari ketika rekan-rekan nanti misalnya mengantarkan ikan tetapi tidak tahu jalur yang lebih efisien, maka waktu pengiriman akan menjadi lama sehingga umur simpan ataupun masa simpan dari produk perikanan itu sendiri menjadi lebih lama juga sehingga mempengaruhi terhadap mutu produk perikanan. Apabila berpengaruh terhadap mutu produk perikanan, maka ini akan mempengaruhi bagaimana harga jual produk perikanan itu sendiri, sehingga akan mempengaruhi berbagai aktor di dalamnya, tidak hanya sebagai konsumen yang mengkonsumsi produk perikanan yang sifatnya cepat busuk, tetapi juga akan berpengaruh terhadap aktor-aktor lainnya hingga ke nelayan. Jadi ini memiliki efek domino jika kita tidak mempelajari bagaimana sebenarnya pemasaran ataupun pemetaan pemasaran produk perikanan. Nah, rekan-rekan, ini adalah beberapa aktor yang terlibat di dalam ekosistem pemasaran. Mulai dari produsen, produsen itu siapa saja? Ya salah satunya adalah pembudidaya, kemudian juga nelayan, seperti itu ya. Kemudian ada pengepul. Nah, pengepul itu pihak kedua yang ada setelah pembudidaya ataupun nelayan. Di mana pengepul akan mengumpulkan hasil tangkapan dari nelayan dan akan dijual ke pedagang besar maupun pengecer seperti itu ya. Lalu dari pedagang besar maupun pengecer nanti akan dijual ke konsumen akhir ataupun biasanya juga ada beberapa pedagang besar itu yang mengumpulkan produk perikanannya untuk diekspor. Nah, semua aktor ini saling terlibat satu sama lain sehingga pemetaan pemasaran produk perikanan ini tidak hanya sekedar deskripsi jalur saja, tetapi juga melainkan dasar untuk menilai bagaimana sebenarnya efisiensi dan keadilan, bukan, efisiensi terhadap distribusi antar pelaku. Sehingga pada akhirnya eh,
setiap aktor ini memiliki tanggung jawab masing-masing untuk mempertahankan mutu agar tidak mengalami penurunan dan juga menciptakan rantai pasok yang efisien. Gitu ya. Lalu selanjutnya, nah ini ada beberapa pihak yang terlibat di bagian hulu ataupun di titik hulu ataupun biasa kita kenal di titik awal. Ada produsen ataupun biasa kalau misalnya lebih sederhananya lagi kita mengenalnya sebagai nelayan ataupun pembudidaya. Nah, nelayan ataupun pembudidaya ini mereka-mereka yang bekerja ataupun mengumpulkan hasil tangkapan di bagian hulu. Jadi untuk didistribusikan ataupun memenuhi kebutuhan permintaan dari konsumen tingkat akhir. Nah, sebagai nelayan juga harus mampu untuk menjaga mutu produk perikanan dengan cara melakukan penangkapan yang benar dan tidak melakukan penggunaan alat tangkap yang terlarang. Karena apa? Karena ketika menggunakan alat tangkap yang terlarang seperti menggunakan potas seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan ikan yang ditangkap itu mengalami kerusakan. Ini akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi masa simpan produk perikanan itu sendiri sehingga tidak lagi segar ketika sampai di konsumen tingkat akhir. Kemudian ada pedagang pengepul juga. Nah, di pedagang pengepul ini seringkali kita melihat pedagang pengepul ini mengkonsolidasi pasokan kecil yang tersebar dari beberapa nelayan kecil juga. Nah, dari pedagang pengepul ini, maka kita akan lanjut ke bagian distribusi di mana di bagian distribusi ini terdapat pedagang besar, grosir ataupun supplier, kemudian juga ada pengecer juga. Jadi, untuk mendistribusikan produk dalam jumlah besar, maka biasanya komoditas perikanan ini ditampung oleh pedagang yang besar memiliki cold storage, kemudian memiliki bisa dikatakan sebagai industri, sudah masuk ke dalam ranah industri. Kemudian jangkauannya juga cukup luas, baik itu antar kota, bahkan antar negara sekalipun. Nah, memiliki fasilitas penyimpanan yang saya katakan tadi, ada cold storage, kemudian dan modal yang cukup besar untuk mengirimkan produk-produk perikanan di skop ataupun area yang cukup luas. Kemudian kalau pedagang pengecer biasanya menjual menjual langsung kepada konsumen tingkat akhir ataupun ibu-ibu rumah tangga. Kemudian volume dari tangkapan ataupun hasil yang dijual kepada konsumen tingkat akhir ini tergolong kecil. Biasanya dijual ke pasar-pasar tradisional, kemudian ke warung, kemudian beberapa rumah makan lainnya. Kemudian ini juga dapat berinteraksi langsung untuk pedagang pengecer ke konsumen tingkat akhir. Nanti kita akan bahas eh, berapa lapisan dalam rantai pasok itu sendiri. Nah, di konsumen tingkat akhir, di mana di sini terdapat beberapa ada terdapat eksportir, kemudian juga ada terdapat skala kecil rumahan seperti itu ya. Jadi konsumen tingkat akhir itu merupakan titik akhir dari penyaluran pasar domestik. Jadi ketika ikan itu sudah tiba di konsumen tingkat akhir, maka disitulah dapat dikatakan sebagai titik akhir dari rantai pasok itu. Kemudian ada eksportir juga. Eksportir itu adalah mereka yang bergerak di bidang ekspor impor terhadap produk perikanan. Dia mengirimkan produk-produk perikanan itu yang dengan kualitas baik ke negara-negara tujuan tertentu. Kemudian dari semua aktor ini maka ada lembaga pendukung yang memberikan fasilitas terkait dengan bagaimana pemasaran produk perikanan, kemudian juga pelatihan dan lain sebagainya. Seperti instansi pemerintahan terkait, kemudian juga yang menyediakan bagaimana proses jual beli produk perikanan itu serta bagaimana alur distribusinya. Nah, ini adalah klasifikasi tingkat saluran distribusi. Jadi dimulai dari saluran tingkat nol, di mana mulai dari nelayan biasanya langsung menjual kepada konsumen tingkat akhir. Em, Mungkin teman-teman sering lihat kalau misalnya ke pelabuhan-pelabuhan perikanan kecil. Jadi kebanyakan ibu-ibu rumah tangga itu juga datang ke pelabuhan perikanan, kadang juga langsung membeli produk perikanan ataupun hasil tangkapan ke nelayan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai saluran tingkat nol. Jadi yang langsung mendistribusikan langsung
terjadi proses jual beli gitu ya. Jadi mulai dari produsen ke konsumen. Jadi ada juga saluran tingkat satu, di mana produsen akan menjual kepada pengecer, selanjutnya pengecer akan menjual kepada konsumen. Dan saluran yang lebih kompleks lagi, jadi mulai dari produsen ke pengepul, kemudian ke pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Jadi rekan-rekan sebenarnya kalau terkait dengan saluran di dalam rantai pasok ini, semakin banyak aktor yang terlibat, maka semakin kompleks pula proses pengiriman dan juga distribusi produk perikanan, termasuk terkait dengan informasi harga dan nilai-nilai tambah yang ada pada setiap aktor yang terlibat di dalam produk perikanan, distribusi produk perikanan ini. Nah, jadi kalau dilihat, kita tuh punya tiga pilar utama sebagai fungsi dari pemasaran produk perikanan ataupun rantai pasok, di mana ada fungsi fisik. Nah, fungsi fisik itu yang berkaitan langsung dengan kegiatan ataupun aktivitas handling, misalnya pengangkutan, pengemasan, penyimpanan, dan pengolahan produk. Kemudian ada juga fungsi fasilitas, di mana fasilitas ini erat kaitannya dengan bagaimana sortasi, kemudian grading, penyimpanan, penyediaan informasi harga, nah pembiayaan dan risiko. Nah terkait dengan penyediaan informasi harga ini itu erat kaitannya juga dengan traceability. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah kemudian ada fungsi pertukaran yang mencangkup kegiatan krusial pembelian dan penjualan. Jadi ketiga fungsi ini saling berkaitan erat di dalam rantai pasok produk perikanan. Apabila salah satunya tidak berjalan, maka itu akan mempengaruhi fungsi-fungsi lainnya. Misalnya, kalau fungsi fisik itu tidak berjalan, maka bagian sortasi, cold storage tidak akan berputar juga. Kemudian fungsi pertukaran seperti jual beli juga tidak akan berjalan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan eh, aktor-aktor yang terlibat di dalam rantai pasok. Jadi kalau sudah kita ketahui tadi terkait dengan tingkatan-tingkatan dalam rantai pasok beserta aktor-aktornya juga, tetapi di dalam aktor itu sendiri ada beberapa hal yang menjadi menjadi krusial, misalnya terkait dengan ketimpangan posisi antar aktor. Jadi misalnya kita ketahui bahwa Indonesia itu kan terdiri dari 70% wilayah perairan. Nah, kemudian wilayah penangkapan kita itu banyak tersebar di berbagai WPP. Nah, tetapi untuk mengolah bahan baku dari produk perikanan itu cukup timpang jumlahnya. Misalnya untuk area Jawa dan sekitarnya itu pedagang besar ataupun grosiran ataupun bahkan industri pengolah itu justru lebih banyak dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Sehingga proses distribusi ini akan menjadi lebih panjang karena apa? Misalnya nelayan yang wilayah tangkapannya berada di Maluku harus mendistribusikan produk perikanannya ke retail ataupun industri pengolahan yang ada di Jawa. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan nilai yang lebih besar lagi. Jadi, oleh karena itu, ini merupakan salah satu ketimpangan yang terjadi antara industri dengan yang ada di hilir dan juga di hulu itu tidak merata, sehingga akses terhadap rantai pasok ini ataupun proses rantai pasok ini menjadi lebih panjang. Nah, panjangnya proses rantai pasok ini akan mempengaruhi harga akhir dari produk perikanan itu sendiri. Nah, semakin panjang rantai pasoknya, maka semakin tinggi pula titik kritis ataupun potensi yang menyebabkan kemunduran mutu terhadap produk perikanan itu sendiri. Selain dari sisi nilai ekonomisnya yang akan meningkat gitu ya. Serta kemungkinan terbesarnya adalah food loss dan juga food waste-nya akan jauh lebih tinggi seperti itu. Nah,
Di beberapa aktor juga ada sisi pendukung dan juga dari sisi permintaan dan juga sisi pendukung. Kalau kita ngomongin soal sisi permintaan, itu tentu saja berkaitan erat dengan permintaan pasar dan juga konsumen akhir. Kemudian kalau lembaga pendukung tadi seperti yang saya sebutkan, instansi pemerintah yang erat kaitannya dengan mengatur regulasi terkait dengan rantai pasok produk perikanan ini. Nah, nah, ini misalnya saluran tipe satu ya. Ada distribusi yang jangka pendek seperti nelayan ke konsumen tingkat akhir. Kemudian nelayan ataupun pembudidaya melalui pengecer dan juga mendistribusikannya lagi ke konsumen tingkat akhir. Nah, ini merupakan satu kesatuan dari distribusi rantai pasok yang skupnya pendek seperti itu. Nah, tentu saja dengan adanya distribusi pendek ini akan mempengaruhi harga jual yang lebih stabil dibandingkan distribusi jangka panjang ataupun distribusi yang melibatkan berbagai aktor gitu ya. Kemudian ada distribusi menengah. Jadi distribusi menengah ini lebih banyak bisa dikatakan middle di dalam rantai pasok di mana tidak juga dikategorikan sebagai distribusi yang panjang tetapi tidak juga dikategorikan sebagai distribusi yang pendek. Misalnya dari nelayan kemudian memiliki pasokan yang besar menjualnya kepada pengepul, lalu pengepul akan menjual kembali kepada pengecer dan juga pengecer akan menjual ke konsumen tingkat akhir. Nah, biasanya ini kita dapatkan di satu wilayah tertentu saja, misalnya dari pelabuhan perikanan, kemudian dijual ke pengepul yang ada di pelabuhan perikanan, kemudian akan dijual lagi ke pengecer yang ada di pasar ataupun pasar tradisional, kemudian akan menjualnya lagi kepada konsumen tingkat akhir ataupun ibu-ibu rumah tangga biasanya ataupun rumah makan gitu ya. Nah, ini dapat dikatakan sebagai distribusi menengah ataupun lokal gitu. Nah, bagaimana dengan saluran yang lebih kompleks, yaitu di mana ini akan melibatkan berbagai aktor, seperti yang saya jelaskan tadi di slide-slide awal. Jadi mulai dari nelayan, kemudian akan menjualnya ke pengepul, dari pengepul kemudian ke pedagang besar, bahkan ada yang eksportir, kemudian juga eksportir nanti tidak langsung mengirimkan produk itu melalui dirinya sendiri ya, tetapi biasanya melalui pihak ketiga. Jadi melalui forwarding ataupun liner yang notabene sebenarnya kegiatan industri mereka itu lebih general terhadap kargo-kargo umum gitu. Tetapi juga menyediakan yang namanya reefer ataupun refrigerated untuk proses pengiriman produk-produk perikanan untuk ekspor ya gitu. Kemudian ke konsumen tingkat akhir biasanya ke industrial juga. Nah, tetapi tidak hanya stop langsung di industri tingkat akhir itu. Biasanya dari industri tingkat akhir lagi akan menjual lagi ke retail, kemudian ke store-store ataupun langsung dari store nanti akan dibeli dari konsumen tingkat akhir. Nah, ini tentu saja skupnya lebih panjang dan lebih luas lagi yang melibatkan tidak hanya pure aktor-aktor yang dalam perikanan, nelayan, tetapi juga orang-orang yang bergerak di bidang industri sekaligus. Nah, ini adalah skop ataupun wilayah pemasaran mulai dari lokal hingga global. Jadi dari lokal itu ya seperti yang kalau berdasarkan pembeda antara tahap ataupun tingkatan dari rantai pasok mulai tingkatan satu itu masih dikategorikan sebagai pasar-pasar lokal dan juga tingkatan dua bisa dikategorikan sebagai pasar lokal dan juga regional karena masih mencangkup satu wilayah yang sama ataupun tidak terlalu jauh skupnya. Nah, tetapi kalau sudah masuk pasar ekspor maka itu dapat dikategorikan sebagai pemasaran tingkat global. Nah, ini akan berpengaruh terhadap jarak, kemudian rantai pasokan pendek, kemudian konsumsi harian. Jadi, permintaan terhadap produk perikanan itu akan mempengaruhi bagaimana pemasaran produk perikanan itu sendiri. Apakah dia bisa dikategorikan pemasaran tingkat lokal ataupun global. Jadi, itu tergantung dari permintaan pasar. Jadi, kalau misalnya rekan-rekan pada hari ini melihat, oh ternyata udang itu hanya dijual di lokal ataupun regional saja, tetapi
kita harus melihat ataupun melihat bagaimana eh, udang itu nanti ke depannya, apakah udang ini nanti memiliki potensi untuk diekspor gitu. Kalau sudah memiliki potensi untuk diekspor, maka dia akan masuk ke pasar global. Dan juga mungkin ada pasar-pasar ya, pasar regional ataupun lokal, tetapi grade-nya yang tidak begitu bagus, bukan tidak begitu bagus, grade-nya yang biasa saja dibandingkan dengan pasar yang ekspor ataupun pasar global. Nah, kemudian kalau untuk pasar pasar ekspor ini sangat erat juga kaitannya dengan SOP penerimaan produk perikanannya, mulai dari standar mutu yang ketat, kemudian sertifikasi internasional, dan juga beberapa dokumen-dokumen pendukung lainnya. Nah, kalau kita lihat beberapa kejadian ya saat ini ada beberapa produk perikanan itu yang ditolak ataupun harus di retur kembali ke negara tujuan. Karena pertama tidak memenuhi standar ataupun kualifikasi dari eh, konsumennya ataupun ketika satu negara itu ada regulasi khusus terhadap penerimaan produk dari luar negeri termasuk dari Indonesia. Sehingga ini akan menimbulkan kerugian. Kerugiannya apa? Ketika proses ekspor itu sudah terjadi kemudian harus diretur kembali, maka biayanya akan menjadi lebih banyak. Ketika biayanya akan lebih banyak, biasanya pihak-pihak konsumen ataupun konsaini itu tidak mau menerima biaya itu sebagai tanggungan dari pihak konsaini. Sehingga kebanyakan kalau di industri perikanan yang menanggung pihak-pihak additional cost-nya itu additional cost-nya itu adalah pihak forwarding ataupun linernya seperti itu ya. Nah, jadi pada kesimpulannya pemetaan pemasaran hasil perikanan ini merupakan proses mulai dari identifikasi aktor, kemudian alur distribusi sampai dengan segmen pasarnya. Nah, pemetaan ini nanti akan membantu nilai efisiensi pemasaran, kemudian mengidentifikasi peluang perbaikan distribusi, serta mendukung penyusunan strategi pemasaran hasil perikanan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ini saja, tetapi nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih komprehensif lagi materi-materi yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga. Jadi demikian dari saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.